Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hermanto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pembuatan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan website Canva. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah website media pembelajarannya. Ini adalah tentang cara berwudu, ada slide home, tujuan, ada slide materinya seperti ini. Nah, seperti ini bisa langsung dilihat, bisa langsung dipresentasikan. Ada juga video pembelajarannya, bisa langsung diputar, belanja yuk di. Ada juga mode evaluasi atau mode pembelajarannya supaya media pembelajarannya lebih menarik. Seperti ini. Nah, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Tentu saja yang harus kita siapkan adalah, karena ini pembuatannya menggunakan Canva, kita buka website canva.com. Kita ke canva.com. Sebentar, ini kelemahan Canva karena ini berbasis online ya. Pastikan koneksi internet kita bagus. Kita akan membuat seperti ini. Ini saya buka dulu. Sambil menunggu ini terbuka, nah, yang harus kita adalah, pertama adalah kita klik kita buat. Lalu di sini kita pilih yang website. Ini on-cam saya matikan aja ya supaya lebih lancar. Nah, kita pilih yang website, atau kita bisa menggunakan dengan template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, kita nanti tinggal mengedit. Nah, kita gunakan saja yang lebih simpel. Ada kita gunakan baru kata website, pilih yang website ini. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini, seperti ini. Tunggu dulu, karena ini Canva berbasis online. Kelemahannya adalah kalau internet kita tidak bagus, ya akan lemot. Nah, kita akan membuat seperti ini. Misalnya contohnya adalah backgroundnya adalah berwarna biru. Kita pilih ke ini, ke dasar ini, terus pilih background yang berwarna biru seperti ini, atau seperti ini. Nah, silahkan disesuaikan dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini misal saya contohkan warnanya biru. Kemudian ini adalah tata cara berwudu. Tinggal tulis tag, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya contoh aja, tata cara. Nah, ini tinggal diperbesar, tinggal dipilih fontnya berapa, misalnya 50 atau 60 atau seterusnya. Nah, ini tinggal ubah warna fontnya, disesuaikan agar terlihat lebih menarik. Kita ubah fontnya di sini. Kita gunakan yang ini, yang tebal. Terus kita bisa tambahkan efek di dalam fontnya. Misalnya jika kita ingin ada bayangannya,
Kita pilih yang ini, ada bayangan, ini bayangannya ya, terlihat, atau yang ini, atau jika mau yang ini silakan dipilih. Nah, untuk mengganti colornya atau warnanya yang di belakang ini di sini, misalnya mau kita ganti warna putih, nah, atau mau ganti warna merah, nah, tinggal sesuaikan saja apa yang sesuai dengan keinginan kita. Misal saya mau warna putih, terus fontnya ini supaya lebih cantik kita ubah sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ubah warna fontnya menjadi warna hijau. Di sini kalau belum berubah saya di blok, terus klik yang ini tag color, ini warna hijau. Nah, sudah berubah. Terus supaya ini desain kita lebih menarik lagi, kita bisa tambahkan ikon-ikon, yaitu berupa awan atau matahari atau bunga-bunga, atau tambahkan elemen kupu-kupu. Waktu dibuat ini seperti ini, lampu ini. Nah, kita akan membuat contoh ini seperti pegunungan ya. Kita balik lagi ke sini, kita masuk ke elemen, kita cari yang elemen, terus kita cari yang grafik, kita cari yang grafik. Bentar, grafik atau home icon ini, terus grafik aja, grafik atau set di bawah itu. Nah, kita mau buat seolah-olah ada pegunungannya, kita gunakan yang ini aja, yang bulat. Terus tinggal kita ubah warnanya, terus ini diperbesar. Nah, seperti ini. Dan misal kita mau ubah warnanya menjadi hijau muda, hijau apa ya warnanya, seperti hijau WA ini. Kita ubah seperti ini, hijau. Terus supaya lebih menarik, kita tambah elemen-elemen. Misal tambah elemen awan, kita klik saja Bapak Ibu di sini di menu elemen ya, elemen, terus kita di set elemen ini kita tulis awan. Nah, karena ini saya menggunakan akun yang gratis, nah ini banyak yang belum terbuka. Nah, misal Bapak Ibu sudah punya akun ID belajar, nah itu bisa digunakan, itu bisa dapat yang pro atau grafik-grafiknya ini mungkin yang bagus-bagus ini bisa digunakan. Karena ini saya menggunakan yang gratis, ini hanya terbuka yang gratis saja. Bisa saya akan menggunakan elemen awan yang ini. Nah, tinggal tarik saja, tinggal berapa yang dibutuhkan. Misal saya butuh 4 elemen awan, tinggal di copy saja, Ctrl C, terus dipastekan. Nah, ini tinggal diubah mau taruh di mana. Di sini tambahkan supaya lebih menarik. Ini saja ya. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Nah, supaya lebih menarik lagi, kita bisa tambahkan elemen matahari, misalnya matahari, dengan tulis ini matahari. Nah, ini silahkan dipilih mana yang kiranya cocok. Kita pilih
Yang ini saja, yang ini bagus. Nah ini terus kita mau buat ini gambar matahari ini, kita tutup dengan awan. Bapak Ibu tinggal arahkan ini matahari ini ke depannya awan, terus tinggal di klik kanan, terus pilih yang layar ini ya, kita mundurkan. Nah, kita mundur satu kali mundur atau sampai mundur bagian terakhir, klik ini. Nah, ini maka muncul mataharinya akan berada di belakang awannya. Nah ini silahkan disesuaikan awannya supaya lebih bagus. Bagaimana ini di sini ya. Nah atau kita mau buat ini di atasnya begini juga boleh. Nah ini ya. Silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Terus kita akan membuat ikon-ikonnya. Nah, ikonnya di sini ada ikon home, ada tujuan, ada materi, ada video, dan ada ikon evaluasi. Nah, kita tinggal tuliskan di sini lagi home atau beranda. Nah, misalnya ikon home-nya ini, ini kita lihat ke sini, ini besaran ya, kecil, kecil, di sini, ini kecil. Nah ini tarik. Nah, supaya ini berada di tengah-tengah, tinggal klik ini position, terus pilih yang center. Nah ikonnya kita tarik di sini, terus kita perkecil sesuai dengan kemauan kita, selera kita ya, seperti ini. Nah ini akan kita buat menu home. Nah silahkan bisa ditambah tagnya, misalnya home atau beranda home. Nah, sesuaikan ukurannya, misalnya 20. Terus tinggal disesuaikan warnanya, merah atau warna apa, hitam atau putih. Nah ini kita buat misalnya adalah warna merah, tinggal klik ini di bagian tag color, terus kita ganti. Terus misalnya ini mau dikasih efek, tinggal dikasih ini efek, terus kita pilih efeknya mana yang kita mau buat, misalnya kayak ini atau yang ini atau yang ini, tinggal sesuaikan dengan selera saja. Nah, misal kita mau buat efek yang ini aja, ini. Terus kemudian untuk mengubah warnanya yang di belakang ini, klik yang ini ya, Bapak Ibu, ini. Terus kita mau buat warnanya putih, terus tinggal sesuaikan saja. Ini adalah kapasitas untuk warna putih, misalnya mau diperbesar, tinggal diperbesar. Nah, itu seperti itu, tinggal disesuaikan dengan selera seperti ini. Terus langsung balik lagi ke sini. Nah ini sepertinya terlalu putih ya warnanya, atau terlalu kebanyakan, kita kurangi 154, coba kita lihat. Oke, 138 cukup. Kita pakai lagi supaya lebih menarik lagi. Misalnya kita mau tambah icon yang bawahnya ini berupa animasi atau ada bunga-bunga, saya tinggal tulis saja bunga.
Mungkin videonya ini agak sedikit lama ya. Bunga kita cari yang bagus. Bunga ini yang pro, kita cari yang free aja, yang gratis. Oke, ini misalnya seperti ini. Oke, kita perkecil. Kita butuhnya berapa? Kalau kita butuh misalnya 2 atau 3, tinggal dikopikan saja, Ctrl C, Ctrl V. Saya butuhnya hanya 2, saya untuk di sini. Kemudian supaya lebih menarik lagi, saya tambahkan, biasanya kalau ada bunga itu ada kupu-kupu, kita tambah elemen kupu-kupu, tinggal tulis ya kupu-kupu. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini misal kita bisa gunakan ini satu sama satu ini. Terus nanti kita sesuaikan, kita tambah lagi. Misal yang merah ini satu, kita butuh 3 kupu-kupu. Kita pilih yang bagus. Ini sudah. Kita coba ke ini, tidak bisa. Nah, mungkin ini saja yang kuning. Nah, ini tinggal dikecilkan, yang kuning belum masuk. Atau yang ini boleh, ini gratis juga, ini terbang. Ini ya, tinggal disesuaikan. Nah, jika ini kan madepnya ke kanan ya Bu, Bapak Ibu, kita ubah biar ke kiri, biar bagian flip, ini flip, terus flip yang horizontal. Nah, kalau mau diubah lagi ke bagian sana, oke, kita perkecil sesuai dengan keinginan kita, kecil lagi. Ini supaya mudah diedit, ini kita zoom, ini perkecil, ini letakkan di sini, ini di sini. Oke, terus tinggal kita copy saja kupu-kupunya, kita pindah di sana, Ctrl C, Ctrl V, kita ke sini. Nah, ini kan masih menghadap ke kiri, nah kita akan putar menghadap ke kanan. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ini di sini, misalnya di sini, terus yang merah kita buat di sini. Nah, terus kita perkecil lagi, kita lihat. Oke, seperti ini sudah terlihat cantik. Terus kita bisa tambahkan lagi dengan ikon animasi ama, misalnya animasi kita tulis saja di pencarian, kita cari yang gratis. Matahari nih bisa diganti dengan ini, bisa goyang-goyang. Nah, coba kita buat yang ini ya, ini kecil, mataharinya kita ganti, ini kayaknya lebih bagus. Ingat ya tadi, supaya mataharinya berada di belakangnya awan, tinggal di kanan, terus di layar, terus kita send to pic atau send back. Ini juga satu kali. Ini jika mau di paling belakang di sini. Nah, ini nggak kelihatan semua, kita tarik. Nah, kita mau cari animasi ya, animasi anak. Ini berbayar semua, coba kita tambah animasi anak Islam. Kita tunggu.
kita cari yang sesuai atau sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini satu ini bagus, coba kita tempel di sini. Oke, ini terbayar, kita cari yang negeri. Kalau enggak yang ini aja, yang atas tadi ada dua. Animasi kayaknya gratis ya. Nah yang ini ya, yang ini masukkan ini aja, yang ini dihapus. Oke, kita sesuaikan ukurannya, kita taruh di sini. Oke, sebenarnya bagus yang satu-satu ya, kita nggak jadi dari yang satu aja, yang satu. Terus kita coba cari yang laki-laki, kalau nggak ada yang laki-laki dapatnya aja. Nah ini di Bapak Ibu tinggal sesuaikan supaya ukurannya sama ya. Ini dilihat tingginya sudah sama, tingginya sudah sama. Oke, ini sudah sedikit lebih menarik daripada yang tadi, daripada yang kosongan. Nanti Bapak Ibu supaya lebih menarik bisa tambahkan elemen-elemen lagi ya, seperti ini. Misal kita mau tambahkan awannya lagi untuk di bagian bawah, seperti ini, seperti ini. Nah, ingat supaya tadi terlihat ini di belakangnya ini gunung, kita klik kanan ke layer, terus pilih yang send to back. Nah, ke kanan layer send to back. Nah, ini oke, kita tambahkan, kita copy yang ini aja, copy semua. Nah ini kita copy, paste, gunungnya kita sini. Kita layer lagi, send to pick. Kita taruh ke sana, tinggal disesuaikan. Supaya enak. Nah sudah, ini saja. Nah ini adalah sudah jadi ikon untuk home atau untuk beranda. Nah, bagaimana supaya nanti ketika kita buka misalnya ini tujuan pelajaran, kembali langsung ke tujuan, kita tambahkan slide baru yang mengarah ke tujuan. Nah, misalnya seperti ini tujuan. Jadi kita berarti langsung ke slide kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Kita efek. Nah supaya lebih cepat, kita kopikan backgroundnya dari sini saja. Di sini kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Nah ini tidak akan dipakai. Nah ini ubah menjadi
karena tadi kita akan membuat slide tujuan pembelajaran, kita ubah dengan namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya mau seperti apa? Jika mau PPT silahkan diupload PPT-nya di sini. Kalau hanya tag saja bisa diupload berupa tag. Kita kembali ke sini. Kita ke sini, tag Excelnya adalah tujuan pembelajaran ini adalah dan lain-lain. Nah, kita tinggal sesuaikan ukuran tagnya. Kita ganti ini dengan ini bisa juga. Kita tunggu bisa loading. Oke, seperti ini aja ya. Kita ubah warnanya jadi misalnya merah itu, terus supaya lebih menarik. Nah, ada seperti ini tujuan tadi. Nah, ini ada backgroundnya di belakangnya, kita tinggal buat background saja. Di sini di elemen lagi kita cari yang shape satu ini, kita cari yang grafik, kita gunakan yang ini saja, yang kotak. Ini bisa di-cut. Oh, sudah, ini di slide kedua ya. Nah, di sini di sini misalnya seperti ini. Backgroundnya mau warna apa tinggal disesuaikan. Ini ganti warnanya putih ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang slide kedua ini sudah jadi. Nah, bagaimana cara mengelingkannya? Kita tinggal buat ikon dulu, ikon untuk tujuan pembelajaran. Kita cari di sini adalah tujuan, atau bisa ditulis ikon tujuan. Cari ikon yang bagus. Nah, ini sepertinya bagus, lampu ini atau ini terserah. Nah, kita gunakan yang ini saja. Ini sudah biru ya, karena tidak terlihat maka kita ubah aja warnanya. Kita ubah menjadi kuning misalnya, kuning, kuning. Nah, maka berubah. Nah, seperti ini saja. Tinggal kita sesuaikan supaya mudah. Kita zoom, sesuaikan biasanya dengan ikon yang home, ikon beranda. Nah, kita copy tagnya supaya lebih singkat. Kita copy, kita paste. Kita ubah tulisan home ini menjadi tujuan. Nah, kita akan buat slide tujuan. Ini kurang ke atas. Oke, ini kayaknya kurang kecil ya, kita kecilin. Oke, nah kita kecil lagi. Nah, supaya
waktu diklik itu menuju ke slide tujuan, maka Bapak Ibu perlu mengelingkannya. Mengelingkannya adalah syaratnya kita harus buat slide 2 dulu atau slide berapa yang kita tuju. Nah, ini yang kita tuju adalah slide tujuan. Kita klik ikon tujuan ini, atau nanti bisa digabungkan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa di grup. Nah, ini saya contohkan ini saja di tujuan, terus klik kanan, atau bisa langsung Ctrl K, klik kanan. Kemudian yang mau kita tuju mana? Nah, kita tuju tadi adalah slide 2. Kita tuju ke slide 2. Nah, kita done atau selesai. Nah, setelah itu kita uji coba dulu. Kita uji cobanya di preview. Nah, ini kita coba klik. Nah, sudah mengarah ke tujuan pembelajaran. Kita close lagi supaya ini diklik menjadi satu. Nah, ini kan mengajukan jadi satu. Kita dari grup di sini, terus ini dipencet shift di keyboardnya, terus grup. Nah, kita coba lagi preview. Oke, sudah. Supaya tidak nanti tidak mocar-macir ya, kita buka. Nah, langkah selanjutnya yang ini tadi ya, kita tutup saja. Langkah selanjutnya kita akan membuat materi. Nah, materi ini di sini materi pembelajaran adalah berupa PPT yang saya upload di Google Drive. Nah, ini syaratnya supaya tampil seperti ini, maka PPT-nya itu harus terupload di Google Drive. Nah, pastikan sudah terupload di Google Drive. Dan formatnya itu adalah PPT ya, bukan PDF. Nah, ini cara memasukkannya. Kita balik ke sini. Nah, kita buat slide ketiga. Nah, kita bisa copy dari sini ya. Di sini kita masuk ke slide ketiga, kita paste. Dan kita akan membuat slide untuk materi. Ini saja materi pembelajaran, kita materi saja. Ini bisa dihapus atau dibiarkan, atau dibiarkan untuk background bisa. Nah, tadi supaya seperti ini, nah tampil seperti ini langsung. Ini materinya harus dihapus di drive dulu. Nah, kita buka drive saya dulu seperti ini. Kita buka drive. Untuk cara upload materi di Google Drive ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nanti linknya bisa saya sematkan di deskripsi. Materi saya ini. Materi ini setelah diupload, tinggal diklik saja. Diklik materinya, tunggu sebentar. Loading. Tunggu sebentar. Ini jika sudah terupload Google Drive, tunggu ya, ini sampai loading selesai dulu. Mungkin video ini agak sedikit lama ya. Nah, kita langsung menuju ke ini, ke file. Ingat, ke file, terus di bagian ini bagikan. Kita pilih yang publikasikan ke web. Nah, ini ada dua pilihan, ada pilihan sematkan atau tautan. Kita pilih yang tautan saja. Terus ini jika
ingin PPT kita dimulai secara otomatis, bisa dicek bagian sini. Dan ini PPT kita mulai otomatis setelah set berakhir, jadi otomatis diputar setelah set berakhir, ya bisa dicentang. Kemudian jika belum dipublikasikan, maka seperti ini tampilannya. Saya hentikan publikasi ini. Nah ini tinggal Bapak Ibu klik publikasikan. Yakin ingin mempublikasi dokumen ini, kita klik OK. Nah setelah itu, nah ini bagian ini, linknya ini yang kita upload di Canva, tinggal Ctrl C. Ini bisa ditutup. Kita balik lagi Canva, project kita awal tadi, nah ini. Nah kita upload materinya di sini. Nah cara uploadnya Bapak Ibu, nah kita menuju ke bagian aplikasi. Kita pilih yang di sini di pencarian ini adalah embed. Nah ini embed. Kemudian kita klik. Nah kemudian link yang dari Google Drive ini, dan dari sini tadi ya, kita pastekan di sini. Add to send. Kita tunggu saja, Canva akan menyelesaikan. Nah ini sudah terupload seperti ini. Nah, ini baterainya habis saja lah, ya enggak berat. Terus seperti ini materi. Ini kita bisa tambah materi pembelajaran. Oke, dana posisinya sudah ditambah. Dana posisinya dulu ini sudah setengah belum. Oke, sudah ditambah. Nah kita tinggal membuat ikon yang mengarah ke slide 3. Kita balik lagi ke beranda. Kita cari ikon untuk materi. Kita balik ke elemen, bisa tulis materi. Atau biasanya kalau materi itu ikonnya berupa buku, kita tulis saja di sini buku. Kok munculnya kelapa ya? Book. Nah ini muncul. Atau Bapak Ibu jika kurang puas dengan ikon-ikon yang ada di Canva, Bapak Ibu bisa download melalui Google sendiri ya. Oke, kita cari yang sesuai. Ini saja ya, yang atas tadi seperti ini bagus. Oke, ini saja. Kita tarik ke sini. Kita perkecil ukurannya. Ini kita tutup. Kita perbesar ininya supaya mudah editnya. Kita perkecil lagi, sesuaikan. Nah, ini sudah. Kita copy lagi. Ini biar mudah. Kita copy aja tulisannya. Kita ubah menjadi materi. Kita sesuaikan. Oke, di sini. Nah, tinggal kita menginginkannya lagi. Inginkan dengan cara diklik ikonnya atau tulisannya, diklik atau Ctrl klik kanan, klik bagian materi tadi ada di slide ketiga. Oke, dan oke, coba kita review lagi. Apakah sudah berjalan? Oke, sudah berjalan. Materinya sudah terlihat. Setelah
setelah itu kita akan membuat yang keempat, yaitu kita membuat tahap video pembelajaran, bisa dari YouTube atau jika Bapak Ibu punya video, kita buat slide keempat, yaitu untuk video pembelajaran kecil supaya lebih mudah untuk di copy paste di sini. Kita tidak butuh ini, kita ubah ininya menjadi video atau video, kita tengahkan posisinya sudah di tengah. Nah, kita tinggal cari video pembelajarannya aja di YouTube, bisa nanti tampil-tampilnya kita cari. Misal kita buka YouTube dulu. Video animasi pembelajaran tentang berguru. Nah, misal kita gunakan video ini ya, atau ini aja, tinggal kita copy linknya ini, kita copy di sini, kita balik lagi ke Canva, kita masuk lagi ke menu aplikasi. Ingat yang tadi ya. Nah, kalau video bisa diklik yang YouTube embed ini atau bisa menuju ke embed. Kita pastikan linknya di sini. Kita add to di sini. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini saja. Kita sudah tahu. Oke. Nah, kita buat link di home-nya. Di sini di berandanya icon video. Kita balik lagi ke elemen, kita balik ke bagian shop, pencarian, tulis icon video. Nah, ini bisa gunakan ini, berarti ini bagus nih, gitu. Bisa gunakan ini, pilih saja sesuai dengan selera. Nah, saya akan menggunakan ikon yang ini. Nah, tarik. Oke, sini ya. Kita mau ubah warnanya menjadi kuning. Nah, sudah kita perbesar supaya mudah edit ya. Oke, sepertinya sudah sesuai ya. Nanti bisa disesuaikan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini biar cepat aja durasinya. Saya Ctrl C, saya Ctrl V. Ini tinggal diganti lagi dengan video. Oke, kita langsung mengelinkannya. Ini tadi dengan Ctrl K atau di kanan menuju ke video. Nah, slide untuk video adalah slide keempat. Done. Perkecil coba. Nah, coba kita preview kembali. Nah, video apakah menuju langsung? Oke, sudah menuju ke slide video pembelajaran. Nah, ini ya, bagian preview ini jadi ya, ini untuk situs desktop. Nah, ini untuk smartphone atau mobile. Nah, ini. Kita close lagi. Kita kurang satu lagi, kita membuat evaluasi pembelajaran atau game pembelajarannya. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah membuatnya. Ini bisa dibuat di Quizzes atau ini di Wordle atau lain-lain. Nah, untuk video pembuatan media pembelajaran Quizzes atau Wordle, videonya bisa ditonton di uploadan terdahulu. Nanti saya sematkan juga linknya di deskripsi. Nah, ini contohnya video Quizzes yang saya buat. Tinggal diklik. Contohnya seperti ini. Ini materi tentang berwudu. Tinggal klik play. Dan sekarang seperti ini. Apa yang membatalkan wudu? Makan makanan halal, tidak dengan lain, buang awal. Nah, ini contoh saja. Ini linknya dibuat di Wordle seperti ini. Nah, atau bisa diperbesar dengan klik 2 kali. Nah, ini pastikan kalau membuat ini sudah dibuat dulu di Wordle maupun di Quizzes. Kita tadi mau membuat evaluasi pembelajaran atau pembelajaran. Kita tambah slide lagi untuk evaluasi pembelajaran. Kita copy dari slide yang sebelumnya. Copy. Kita hapus ini kita ganti dengan game pembelajaran. Kita lihat apakah sudah tersisi. Nah, oke, sudah. Nah, kita tinggal upload game yang kita sudah buat, bisa di Quizzes atau di Wordle. Tinggal kita buka ya, misalnya di Wordle. Kita buka Wordle. Bentar saya. Ini kita buka my activity. Nah, kita cari gamenya mana yang mau kita taruh di Canva. Misal ini, kita klik ini ya. Terus Bapak Ibu, kita klik yang embed ini, yang embed. Nah, ini link yang akan kita taruh di Canva. Klik embed. Atau jika kita membuatnya di Quizzes, caranya sama saja. Nah, ini kita bisa pilih tipenya adalah apa, in frame atau thumbnail atau small icon. Nah, ini previewnya seperti ini. Nah, ini jika small icon, previewnya seperti ini nanti. Jika thumbnail seperti ini, jika frame seperti ini. Nah, kita pilih yang frame aja. Nah, link ini yang kita copy. Silahkan klik copy. Oke, sudah ya, jadi copy. Kita balik lagi ke project kita, ke project Canva kita. Kita menuju ke slide yang kelima untuk slide tim pembelajaran. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, kita menuju lagi ke embed. Nah, di embed silahkan dipastikan linknya. Kita add to design. Oke, jika seperti ini ya, berarti kita ganti aja linknya. Kita cari yang thumbnail deh, thumbnail, copy, kita balik. Sudah belum ini?
sebentar, ini ada yang salah. Ini HTML. Kita cari yang ini. Kita cari yang ini Bapak Ibu ya. Ini tadi belum diganti, ini masih classroom jadi tidak bisa terbuka. Kita pilih yang mana itu, video game ya. Video game mungkin coba kita copy. Juga yang mana ya, untuk convert itu yang apakah yang klasik ya. Nah, kita ambil link yang dari Quizzes saja. Quizzes ya, kita ambil dari link Quizzes, kita buka Quizzesnya. Quizzes ini Quizzes. Kita tunggu loadingnya selesai. Nah, kita masuk ke ini dashboard Quizzes. Nah, kita simpannya di mana? Kemarin saya simpan di perpustakaan. Nah, ini soal saya, tinggal diklik saja. Kita loading lagi. Nah, kita pilih yang ini, titik 3 sebelah download. Nah, kita cari yang web embed. Nah, terus kita pilih yang ini, sematkan tautan salin. Kita balik ke Canva, kita masuk ke embed. Nah, ini embed. Kita balik masuk lagi ke aplikasi, terus embed. Kita pastikan linknya. Kita tunggu sampai proses. Nah, sudah terupload. Kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Sudah tengah belum? Sudah. Kita tinggal mengelingkan di bagian berandanya. Kita tambah ikon di beranda yang menunjukkan ada game. Kita balik ke set elemen, tulis game. Misal ikonnya adalah ini. Kita perkecil lagi. Jadi Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Ini tinggal di copy, paste, menjadi game. Terus tinggal di-linkkan saja. Link ke kelima down. Nah, terus kita preview. Nah, kita coba klik. Oke, sudah muncul. Nah, untuk menampilkan navigator di sini Bapak Ibu, tinggal klik yang di sini, include navigator to menu. Nah, muncul. Jika tidak ingin digunakan atau ingin membuat sendiri, tinggal di
checklist lagi. Nah, ini saya gunakan generate dari Canva aja. Oke. Nah, untuk menggantinya ini namanya ini agar sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan slide kita. Nah, kita balik lagi di sini. Nah, di sini misal ini di pack ini bukan pack, tinggal kita klik kanan. Nah, ini add tag title. Nah, ini adalah ya, pack pertama misalnya untuk home atau beranda. Oke, ya, slide kedua adalah tujuan pembelajaran. Di kanan tujuan pembelajaran atau tujuan saja. Oke, enter, sudah. Nah, yang ketiga adalah materi. Nah, klik kanan, add title, materi. Oke, keempat video. Nah, tinggal kita lagi video. Kelima yaitu jam pembelajaran. Nah, klik kanan bisa tulis judulnya ganti Jim. Nah, kita coba review lagi. Nah, di sini sudah berubah. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu klik publish saja di publish atau bagian share ini. Nanti kalau di sini masih aksesnya masih ada gemboknya atau only access, tinggal diubah di ini only one with to the link, artinya adalah siapa saja bisa membuka link ini. Nah, kita pilih ini, kemudian kita publikasikan website. Nah, silahkan nanti judulnya diisi dengan sesuai dengan keinginan kita. Pastikan judulnya ini tidak berwarna merah ya. Misalnya contohnya ini adalah tata cara berwudu. Misalnya kita ganti dengan 3 karena saya sudah pakai 2 ya. Oke. Oke, kita set publish. Kita tunggu. Nah, maka link ini yang kita akan buka nanti ya Bapak Ibu ya, yang kita buat. Nah, tinggal di copy, kita buka di sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu tadi ya tutorial cara pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas atau mau request dibuatkan video tutorial apa, silahkan bisa di komen. Oke, semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.